Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yeni Teresia Jaluhu. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang ginjal sebagai organ ekskresi. Ginjal merupakan organ utama dari sistem ekskresi. Hal ini dikarenakan sebagian besar zat sisa metabolisme tubuh kita dikeluarkan oleh ginjal melalui urin. Ginjal juga sangat berperan penting dalam pengaturan cairan di tubuh. Fungsi ini dijalankan bersamaan dengan organ kulit. Ginjal merupakan salah satu organ penting yang ada di dalam tubuh kita yang berjumlah sepasang dengan bentuk seperti kacang merah dan ukurannya yang sebesar kepalan tangan dengan panjang sekitar 10 cm. Ginjal terletak di sisi kanan dan kiri tulang belakang, tepatnya di bawah tulang rusuk di belakang rongga perut. Ginjal sebelah kanan letaknya lebih rendah daripada ginjal sebelah kiri. Hal ini dikarenakan ginjal kanan harus berbagi ruang dengan organ hati. Ginjal memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh. Yang pertama, ginjal berperan dalam ekskresi urin. Yang kedua, ginjal berperan dalam mengatur cairan dan elektrolit tubuh. Yang ketiga, ginjal berperan dalam melakukan penyaringan darah. Yang keempat, ginjal berperan dalam mengeluarkan senyawa-senyawa beracun dari dalam tubuh. Serta yang kelima, ginjal juga berperan dalam menghasilkan protein seperti renin dan hormon eritroprotein. Berdasarkan strukturnya, ginjal terdiri dari bagian luar atau eksternal dan bagian dalam atau internal. Nah, mari kita lihat bagian luar terlebih dahulu ya. Pada struktur eksternal ginjal, terdapat lapisan terluar yang disebut fascia gerota yang tersusun atas jaringan ikat. Kemudian terdapat lapisan lemak yang fungsinya membantu menahan ginjal. Lalu terdapat kapsul ginjal dan pada bagian yang paling atas terdapat kelenjar adrenal atau suprarenalis. Kemudian kita masuk pada struktur internal ginjal, di mana struktur internal ginjal terdiri dari korteks ginjal yang terletak pada bagian paling luar, kemudian bagian medula ginjal yang terdiri dari piramida dan kolom ginjal, dan pada bagian ujung piramida ginjal mengarah pada pelvis ginjal atau disebut pelvis renalis. Pada bagian pelvis renalis ini terdapat percabangan yang menghubungkan antara medula ginjal dengan pelvis ginjal, yaitu percabangan besar yang disebut major calyx dan percabangan kecil yang disebut minor calyx. Bagian akhir atau ujung pelvis renalis mengarah ke ureter di bagian luar ginjal. Pada bagian internal ginjal terdapat dua pembuluh darah, yaitu arteri renalis dan vena renalis. Arteri renalis berfungsi untuk membawa darah masuk ke ginjal, sedangkan vena renalis berfungsi untuk membawa darah yang sudah disaring keluar dari ginjal. Kemudian kita masuk pada proses pembentukan urin di ginjal. Terdapat 3 tahapan dalam proses pembentukan urin yang terdiri dari filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengeluaran zat. Nah, mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama pembentukan urin pada manusia adalah filtrasi yang terjadi di glomerulus. Glomerulus adalah untayan pembuluh kapiler yang dinding-dindingnya bertautan dengan kapsula Bowman. Darah akan masuk ke glomerulus melalui arteriole afferent. Darah tersebut masih mengandung sel darah, protein plasma, air, glukosa, garam, asam amino, ion, dan urea. Kemudian karena tekanan yang tinggi di glomerulus mengakibatkan air, glukosa, asam amino, urea, garam, dan ion-ion akan terdorong secara pasif keluar dari kapiler glomerulus menuju kapsula Bowman. Hasil filtrasi ini disebut urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, namun sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua adalah tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Pada tahapan ini, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Pada reabsorpsi di tubulus contortus proximal, terjadi perpindahan air dan zat terlarut ke pembuluh kapiler. Di tubulus contortus proximal yang direabsorpsi adalah air, asam amino, glukosa, dan ion.
Di TKP juga terjadi sekresi H+, material beracun dan obat-obatan. Selanjutnya, reabsorpsi di lengkung Henle. Pada tahapan ini terjadi penyerapan garam NaCl melalui difusi ataupun transport aktif. Hasil dari reabsorpsi pada lengkung Henle yaitu urin sekunder. Tahapan terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia yaitu tahapan augmentasi atau pengumpulan. Jadi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan. Nah, disinilah tempatnya. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Di tahapan ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam NaCl dan urea sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Poin terakhir yaitu gangguan pada organ ginjal. Terdapat beberapa penyakit yang biasanya menyerang ginjal. Yang pertama, diabetes mellitus. Kedua, diabetes insipidus. Ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, hematuria. Yang kelima, nefritis. Yang keenam, nefrolithiasis atau batu ginjal. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Merupakan gangguan yang menyebabkan kadar gula dalam darah tinggi. Penderita diabetes mellitus cepat haus dan frekuensi buang air kecil sering. Kadar gula atau glukose darah tinggi menyebabkan ginjal bekerja ekstra untuk mereabsorpsi glukosa. Akibatnya ginjal bisa rusak dan glukosa tidak dapat direabsorpsi. Sehingga pada urin penderita diabetes mellitus ditemukan kandungan glukosa. Terdapat dua jenis diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Terjadi karena adanya kerusakan pada sel beta pankreas penghasil insulin sehingga tidak bisa menghasilkan insulin. Kedua, diabetes mellitus tipe 2 yang terjadi karena kerusakan reseptor pada sel yang menyebabkan insulin tidak dapat bekerja maksimal. Penyakit yang kedua yaitu diabetes insipidus. Diabetes insipidus merupakan gangguan yang menyebabkan ginjal memproduksi urin dalam jumlah yang berlebih. Urin yang diproduksi dan dikeluarkan mencapai 3-20 liter. Frekuensi buang air kecil sering dan dalam jumlah yang banyak. Hal ini mengakibatkan penderita cepat haus sehingga banyak minum dan mudah mengalami dehidrasi. Penyakit yang ketiga yaitu gagal ginjal. Merupakan suatu keadaan ketika fungsi ginjal mengalami gangguan atau penurunan. Adapun jenis-jenis gagal ginjal, yang pertama gagal ginjal akut, yaitu kondisi ketika terjadi penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba atau mendadak selama beberapa jam atau beberapa hari, dan penyakit ini bersifat reversible. Penyebab terjadinya gagal ginjal, yang pertama adalah penyakit jantung, kedua penyumbatan saluran kemih, dan ketiga batu ginjal. Beberapa gejala yang dialami oleh penderita gagal ginjal yaitu 1. Menurunnya produksi urin, 2. Warna urin menjadi keruh kemerahan, 3. Menyebabkan uremia, 4. Menyebabkan gangguan neurologis, dan kelima, menyebabkan sesak napas. Penyakit pada ginjal yang keempat yaitu hematuria. Hematuria merupakan kondisi di mana terdapat sel darah dalam urin. Beberapa penyebab seseorang mengalami hematuria, yang pertama glomerulonefritis, kedua batu ginjal, ketiga infeksi saluran pengeluaran urin, keempat menstruasi, kelima kanker ginjal, dan yang keenam kanker kandung kemih. Hematuria terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama makroskopik atau kotor, yaitu di mana sel darah yang keluar bersama urin membuat urin berubah menjadi merah muda, kemerahan atau kecoklatan yang dapat kita amati secara langsung. Yang kedua, mikroskopik, yaitu sel darah dalam urin tidak membuat warna urin berubah dan sel darah terlihat jelas di bawah mikroskop. Lanjut, penyakit yang keempat yaitu nefrolithiasis atau yang dikenal sebagai batu ginjal, merupakan kelainan yang menyebabkan terbentuknya kristal batu dalam ginjal. Orang yang menderita batu ginjal, pada kandungan urinnya lebih banyak terdapat zat pembentuk kristal seperti kalsium oksalat dan asam urat daripada cairan. Beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita batu ginjal yaitu pertama kurang minum air putih, yang kedua konsumsi berlebih makanan yang kaya oksalat, yang ketiga konsumsi garam yang terlalu berlebih,
Serta yang keempat, yaitu karena menahan buang air kecil terlalu lama. Oleh karena itu teman-teman, kita tidak boleh menahan buang air kecil dan harus lebih banyak mengkonsumsi air putih. Jenis penyakit ginjal yang terakhir, yaitu nefritis, yang merupakan peradangan pada ginjal. Beberapa penyebab terjadinya penyakit nefritis, yang pertama adalah gangguan kekebalan tubuh, dan yang kedua adalah infeksi bakteri seperti bakteri Escherichia coli dan Streptococcus, serta reaksi dari obat-obatan. Nefritis terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, glomerulonefritis, ialah peradangan pada glomerulus. Yang kedua, nefritis interstisial, yaitu peradangan yang terjadi pada ruang sekitar nefron. Jenis nefritis yang ketiga yaitu pilonefritis, merupakan peradangan yang bermula di kandung kemih lalu menjalar ke ureter dan menuju ke ginjal. Penyebab utama pilonefritis ialah infeksi oleh bakteri Escherichia coli. Sekian pembahasan materi mengenai organ ekskresi ginjal yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.